Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembangunan berkelanjutan yang beranggotakan saya sendiri, Rina Aprilia Lestari, dan teman saya Nadia Rizky Metasari. Yang pertama yaitu pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dapat disebut berkelanjutan apabila memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat, serta secara sosial dan juga menjaga kelestarian hidup. Pengertian pembangunan berkelanjutan ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu kelestarian lingkungan, yang kedua keberlangsungan ekonomi, yang ketiga kelestarian sosial, dan yang terakhir yaitu pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Dalam hal ini, pengertian pembangunan berkelanjutan merupakan integrasi dari 3 aspek, yaitu kelestarian sosial, kelestarian lingkungan, dan juga keberlangsungan ekonomi. Para tokoh ekonom berbeda pendapat mengenai pembangunan berkelanjutan yang dapat diringkas, yaitu pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat pada saat sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk mencukupi kebutuhannya dengan berdasarkan pada prinsip pemerataan. Yang selanjutnya yaitu konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta aspirasi manusia. Pada slide yang kami tampilkan, konsep pembangunan berkelanjutan ini ada 3. Dari konsep itu, Sutamiharja menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup upaya untuk mewujudkan terjadinya yang pertama, pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi, yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan. Yang kedua, pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semesta untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang akan datang. Yang keempat, mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang kelima, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai habitatnya. Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan ini perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum. Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi di tempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Akan tetapi, kenyataannya aktivitas produksi yang tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan kemerataan yang tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi, pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhan dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama dengan semua orang. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai Sustainable Development Goals. Dipilihnya SDGs atau Sustainable Development Goals sebagai pengganti dari MDGs atau Millennium Development Goals. Karena
dengan adanya dukungan alam terhadap kehidupan manusia semakin menurun, sehingga perlunya penyelamatan. Ide atau gagasan tentang SDGs itu pertama kali disampaikan oleh pemerintah Kolombia dan Guatemala dalam pertemuan tidak resmi di tepatnya itu di Solo pada bulan Juli tahun 2011. Pembangunan berkelanjutan itu mencakup 3 pilar. 3 pilar itu bisa dibilang penting. 3 pilar itu diantaranya yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, 3 pilar tersebut itu harus dijalankan secara terintegrasi. Melalui konsep pembangunan berkelanjutan, maka pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara hati-hati agar generasi yang akan datang tetap dapat menikmati kekayaan alam tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada strategi pembangunan berkelanjutan. Strategi pembangunan berkelanjutan diantaranya itu ada 4. Yang pertama itu ada pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti misalnya ada meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi. Selain itu, ada meratanya peran dan kesempatan. Selain itu, ada meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Dan strategi pembangunan berkelanjutan yang kedua itu ada pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Nah, di sini itu pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam itu selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Strategi pembangunan berkelanjutan yang ketiga yaitu ada pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Nah, manusia itu mempengaruhi alam dengan cara ada yang bermanfaat dan ada juga yang merusak alam sendiri. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Nah, dengan menggunakan pengertian ini, maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini itu merupakan tantangan utama dalam kelembagaan. Selanjutnya, strategi pembangunan berkelanjutan yang keempat, itu ada pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Nah, masyarakat itu cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan berkelanjutan atau sustainable development merupakan salah satu isu penting dalam proses pembangunan pada saat ini. Dalam kondisi eksplorasi sumber daya tersebut, peranan kelestarian alam lingkungan menjadi sangat penting. Tindakan ekonomi yang berlebih justru akan menimbulkan eksternalitas negatif yang dapat merugikan pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang berkelanjutan itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.